Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pelajaran kita hari ini. Apa kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah semuanya sehat ya. Ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Tidak, Pak. Tidak ada, berarti semuanya hadir ya. Sebelum kita mengawali pelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita berdoa agar apa yang kita pelajari hari ini bisa kita pahami. Pada ketua kelas silakan memimpin doa. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih pada ketua kelas. Sebelumnya pada minggu lalu kita sudah mempelajari tentang reaksi kesetimbangan, mengenai apa itu reaksi kesetimbangan, kemudian syarat-syaratnya, kemudian kapan dia dikatakan reaksi itu reaksi kesetimbangan, itu sudah kita pelajari ya di minggu lalu. Nah, sekarang ada yang masih ingat apa itu reaksi kesetimbangan? Saya, Pak. Silakan dia. Reaksi kimia yang dapat berlangsung dalam dua arah. Dengan kata lain, dalam reaksi tersebut tidak hanya reaktan yang dapat berubah menjadi produk, tetapi produk pun bisa berubah kembali menjadi reaktan. Jadi suatu reaksi kesetimbangan itu dinamakan dengan reaksi bolak-balik ya. Artinya semuanya itu bisa dari reaktan ke produk, ataupun bisa dari produk atau reaktan, atau bisa disebut sebagai reaksi reversibel. Nah, lalu kapan suatu reaksi itu dikatakan reaksi kesetimbangan? Ada yang tahu? Saya, Pak. Silakan Yani. Terjadi pada reaksi kimia yang reversibel. Ya, terjadi pada reaksi kimia yang reversibel. Seperti yang dijelaskan dia tadi, kalau reaksi reversibel itu dia bolak-balik. Jadi kalau reaksinya bolak-balik, itu dikatakan reaksi kesetimbangan. Nah, lalu reaksi kesetimbangan itu ada syarat-syaratnya. Ada yang masih ingat apa syarat-syarat suatu reaksi dikatakan reaksi kesetimbangan? Saya, Pak. Ya, silakan dia. Reaksi keseimbangan adalah sebagai berikut. 1. Laju reaksi berlangsung dua arah bolak-balik. 2. Sistem tertutup. 3. Bersifat dinamis. Benar ya, ada beberapa syaratnya. Yang satu tadi dia harus bolak-balik ya. Kalau dia bolak-balik itu baru dikatakan sebagai reaksi keseimbangan. Berarti sudah masih ingat berarti ya untuk materi kita minggu lalu. Nah, dari sekarang Bapak ingin bertanya, apakah kalian pernah melewati jembatan gantung? Pernah. Pernah. Kalau jembatan gantung itu berarti dia sering goyang-goyang kan? Nah, apa yang kalian lakukan agar kalian itu seimbang di jembatan itu, tidak jatuh? Menjaga keseimbangan tubuh. Ya, salah satunya yang bisa kalian lakukan agar tidak jatuh itu menjaga keseimbangan tubuh. Nah, agar tubuh kalian itu seimbang gitu ya. Karena kalau tubuh kalian tidak seimbang, maka jembatan itu akan goyang dan kalian akan terjatuh. Nah, agar tubuh kalian itu bisa seimbang, apa yang harus kalian lakukan? Harus fokus. Ya, harus fokus ya. Itu salah satunya adalah harus fokus. Kemudian yang kedua, kalian itu harus sabar. Nah, kalau kalian tidak sabar, nah nanti jembatan itu akan goyang-goyang dan tidak seimbang yang akan menyebabkan kalian itu jatuh. Nah, lalu juga untuk menyeimbangkan tubuh, kalian juga membutuhkan tenaga tadi. Nah, faktor-faktor itu tadi yang seperti yang dijelaskan teman kamu tadi, yang fokus, kemudian dia harus sabar, kemudian dia harus mempunyai tenaga, itu adalah salah satu faktor yang mempengaruhi keseimbangan kalian di atas jembatan itu tadi agar kalian tidak terjatuh. Nah, begitu juga dengan keseimbangan kimia. Di dalam reaksi kimia ini dia juga mempunyai faktor-faktor yang mempengaruhi agar dia itu bisa setimbang. Tadi kan namanya reaksi keseimbangan. Nah, jadi ada faktor-faktornya yang mempengaruhi dia itu bisa bergeser keseimbangannya. Nah, tadi kan kalau seandainya di jembatan gantung, kalau seandainya tubuh kalian terlalu ke kanan, berarti kalian harus ke kiri. Nah, lebih ke kiri sedikit. Nah, berarti harus bergeser. Kalau misalnya di jembatan gantung itu posisi kalian terlalu di kanan, berarti kalian harus bergeser ke kiri lebih sedikit. Nah, sama dengan halnya dengan reaksi kimia tadi, kalau dia condongnya tidak terlalu dia tidak seimbang, maka dia harus diseimbangkan berdasarkan faktor-faktor yang penyebabnya tadi. Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini, yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan. Nah, sebelum kita melanjutkan materi, sebelum Bapak jelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pergeseran dari arah kesetimbangan ini,
Terlebih dulu kalian amati video yang sudah Bapak tampilkan dengan baik dan dengan cermat. Nah, setelah itu nanti kalian simpulkan apa yang berdasarkan kalian amati dari sebuah video tersebut. Oke, sudah selesai mengamati videonya? Dah. Oke, sudah. Nah, berdasarkan video yang kalian amati tadi, nah, ada yang bisa menyimpulkan nggak apa yang kalian amati dari yang kalian amati itu? Ada yang bisa? Sudah, Pak. Saya, Oke, Pak. silakan dia. Jadi ada faktor, Pak, yang mempengaruhi arah penggeseran keseimbangan. 1. Konsentrasi. 2. Ketekanan dan volume. 3. Temperatur. Ya. 4. Katalis. Oke, jadi ada 4 yang mempengaruhi pergeseran dari keseimbangan. Yang pertama tadi apa dia? Konsentrasi. Konsentrasi. Lalu yang kedua, Tekanan dan volume. tekanan dan volume. Temperatur. Dan volume. Yang ketiga, Temperatur. 3 temperatur. Dan yang terakhir, Katalis. nah, jadi yang terakhir ada katalis. Nah, jadi inilah yang akan kita pelajari hari ini, bahwasanya ada 4 yang mempengaruhi dari pergeseran arah keseimbangan. Yang pertama konsentrasi, tekanan dan volume, temperatur, dan katalis. Nah, lalu bagaimana pengaruh-pengaruhnya ini? Dari konsentrasi bagaimana, tekanan dan volume bagaimana, temperatur bagaimana, dan katalis bagaimana. Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini. Lalu ada yang ingin ditanyakan dari video tadi? Saya, Pak. Ya, silakan ya ini. Saya mau nanya apa itu asas Lekatlir? Oke. Asas Lekatlir. Nah, asas Lekatlir itu maksudnya itu jika suatu keseimbangan tadi mendapat pengaruh dari luar, nah keseimbangan itu akan bergeser. Dia akan bergeser. Nah, lalu karena dia dapat pengaruh dari luar tadi, sehingga dia bisa meminimalisir pengaruh dari luar tersebut. Nah, kalau sudah diminimalisir, maka dia akan kembali tercapai keseimbangan. Itu maksudnya. Bagaimana ini, sudah paham? Sudah. Oke. Nah, di sini karena kalian tadi sudah tahu tentang faktor-faktornya apa saja. Nah, sekarang Bapak bagi kalian menjadi 2 kelompok. Nah, untuk kelompok yang pertama itu membahas tentang konsentrasi, tekanan, dan volume, itu kelompok pertama. Lalu untuk temperatur dan katalis itu kelompok 2. Ya. Nah, sekarang silakan kalian membentuk kelompok yang sudah dibagi. Kalian cari kelompok kalian diskusikan mengenai 4 dari faktor ini berdasarkan kelompok kalian. Yang kelompok 1 mengenai konsentrasi, tekanan, dan volume. Kelompok 2 itu mengenai temperatur dan katalis. Nah, kalian jelaskan, kalian diskusikan apa-apa saja, bagaimana pengaruh dari keempat faktor ini ya. Kalian bisa cari sumbernya, baik bisa cari di buku ataupun di internet. Bapak kasih waktu 3 menit untuk kalian berdiskusi. Silakan berdiskusi mulai dari sekarang. Oke, sudah selesai diskusinya, waktunya sudah habis. Nah, sekarang saya minta kalian dari hasil diskusi kalian itu kalian presentasikan ke depan kelas dan kalian jelaskan apa saja yang kalian dapatkan dari diskusi kalian. Untuk yang kelompok pertama, untuk perwakilan kelompoknya silakan untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Oke, silakan ini. Baik, saya dari perwakilan kelompok 1, saya akan menjelaskan hasil diskusi kami. Perubahan konsentrasi berdasarkan prinsip Lekatlir, penambahan reaktan dalam sistem yang telah setimbang akan menggeser reaksi untuk bergeser ke arah kanan atau ke arah produk, dan sebaliknya untuk pengurangan konsentrasi reaktan akan menggeser reaktan ke arah kiri atau ke arah reaktan. Hal ini sama juga berlaku pada produk penambahan konsentrasi. Produk akan menyebabkan reaksi bergeser ke arah reaktan dan pengarungan produk akan menggeser reaksi
ke arah produk. Dalam sektor industri, faktor ini dapat dimanfaatkan untuk mencapai tingkat konversi produk yang tinggi dan efisien. Dalam mengarahkan reaksi ke arah produk atau perubahan tekanan. Ketika tekanan sistem meningkat atau volume berkurang, maka kesetimbangan akan bergeser ke kiri yang jumlah molnya lebih sedikit. Dan ketika tekanan berkurang atau volume meningkat, maka kesetimbangan akan bergeser ke sisi yang jumlah molnya lebih banyak. Pengaruh tekanan dalam volume terhadap kesetimbangan yaitu apabila terjadi penambahan tekanan pada suatu sistem, maka volume diperkecil akan menyebabkan reaksi kesetimbangan mengalami penggeseran ke arah zat yang jumlah molekulnya lebih kecil. Penggeseran terjadi ke arah kanan. Begitu juga apabila pada volumenya diperkecil dan diperbesar akan menyebabkan reaksi kesetimbangan bergeser ke arah yang jumlah molekulnya lebih besar. Penggeseran terjadi ke arah kiri. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Silakan kembali Ya. kelompoknya. Oke, bagus sekali ya. Terima kasih kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, kelompok 2 lagi yang mau presentasi. Silakan kelompok 2 untuk perwakilan kelompoknya. Ya. Silakan dia. Pengaruh katalis. Katalis sering ditambahkan dalam suatu reaksi untuk mempercepat laju reaksi. Pada reaksi keseimbangan, penambahan katalis tidak memengaruhi pergeseran keseimbangan. Katalis hanya berperan untuk mempercepat tercapainya keseimbangan. Setelah keseimbangan tercapai, katalis tidak berperan lagi. Demikian penjelasan yang bisa kami sampaikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran keseimbangan. Pengaruh perubahan suhu terhadap keseimbangan berkaitan dengan jenis reaksi keseimbangan, yaitu eksotrem dan endotrem. Oleh karena itu, untuk mengetahui pengaruh suhu terhadap keseimbangan tersebut harus selalu disertai dengan ahnya. Pada suatu sistem keseimbangan, apabila suhu diturunkan, maka sistem keseimbangan akan melepaskan kalor. Untuk karenanya, keseimbangan akan bergeser ke arah reaksi eksotrem. Contoh, untuk teman-teman yang lain, silahkan disimak ya dari penjelasan temannya. Ya, Pak. reaksi ke kanan pada reaksi keseimbangan di atas merupakan reaksi eksotrem. Kebalikannya, reaksi ke kiri merupakan reaksi endotrem. Persamaan reaksi keseimbangannya menjadi apabila pada keseimbangan suhu dinaikkan, sistem akan menyerap kalor. Akibat keseimbangan akan bergeser ke arah reaksi endotrem. Oke, sudah? Silakan kembali ke tempatnya. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 2 karena sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, gimana? Ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada ya? Ya, sudah ada. Ya, semuanya paham. Oke, jadi benar apa yang saya sampaikan tadi ya. Kelompok 1 dan kelompok 2 itu benar. Ada 4 yang mempengaruhi faktor dari pergeseran keseimbangan. Yang pertama di konsentrasi. Kalau konsentrasi tadi kita tambah, maka dia akan bergeser dari arahnya. Dan kalau kita perkecil konsentrasinya, maka dia akan bergeser menuju arahnya. Itu saja konsepnya untuk konsentrasi. Kemudian yang kedua tadi untuk suhu itu ada dua juga. Jika suhunya kita tambah, maka dia akan bergeser menuju arah endotrem. Kemudian jika suhunya kita kurangi, maka dia akan bergeser ke arah eksotrem. Nah, kita bisa lihat satu reaksi itu apakah ciri-cirinya dia itu termasuk endotrem atau eksotrem.
itu kita lihat delta H plusnya. Delta H-nya, kalau delta H-nya pada bernilai plus, itu artinya konsentrasi suatu reaksi itu disebut sebagai reaksi endotherm. Nah, kalau reaksinya itu delta H-nya tadi itu minus nilainya, maka suatu reaksi itu bisa dikatakan reaksi eksotherm. Nah, jadi untuk menentukan suhunya itu dia bergeser ke arah endotherm atau eksotherm, kita tentukan terlebih dahulu reaksi itu dia termasuk endotherm atau eksotherm. Yang ketiga, mengenai tekanan dan volume. Nah, jika tekanannya kita berbesar dan volumenya kita kecilkan, jika P-nya besar, volumenya kecil, maka pergeseran arah kesetimbangannya itu akan bergeser ke arah koefisien yang kecil. Begitu juga sebaliknya, kalau tekanannya yang kita kecilkan dan volumenya kita besar, maka pergeserannya ke arah koefisien yang besar. Jadi untuk yang tekanan dan volume tentukan terlebih dahulu koefisiennya. Nah, lalu yang keempat itu mengenai katalis. Untuk katalis pada kesetimbangan kimia ini dia tidak mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangannya. Tapi untuk katalis dia konsepnya sama seperti laju reaksi. Dia hanya mempercepat saja. Kalau di laju reaksi kan dia hanya mempercepat katalisnya. Nah, sama dengan kesetimbangan. Dia hanya mempercepat tercapainya kesetimbangan. Nah, kalau kesetimbangan ini sudah tercapai, maka si katalis ini sudah tidak berperan lagi dalam kesetimbangan tersebut. Itu untuk katalis. Oke, jadi semuanya paham ya. Di keempat itu sudah paham, sudah dijelaskan kelompok kalian tadi, sudah benar semuanya. Itu semuanya sudah benar, semuanya paham. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, tidak ada ya. Oke. Jika tidak ada lagi, nah di sini Bapak ingin kalian proses terlebih dahulu. Sebelum kita akhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, Bapak ingin lihat sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi hari ini. Nah, ya. Di tangan Bapak ini sudah ada lembar kerja kalian, sudah ada lembar proses. Ini harus kalian kerjakan hari ini juga. Ini kerjakan sesuai dengan pemahaman kalian terhadap materi hari ini. Tidak ada yang saling mencontek dan tidak ada yang melihat catatan atau buku yang sudah kalian catat tadi ya. Jadi real berdasarkan pemahaman kalian. Kalian kerjakan, kumpulkan hari ini juga. Kalian kerjakan. Saya kasih waktu 2 menit, rasa cukup ya 2 menit. Karena tidak terlalu susah dan tidak terlalu banyak. Setelah itu nanti langsung dikumpulkan. Oke, waktunya sudah habis. Sudah, silakan dikumpulkan hasil jawabannya. Oke, terima kasih. Oke. Baik, tadi sudah kalian kerjakan di prosesnya dan kemudian sudah saya nilai juga. Nah, tadi ada beberapa ya yang tidak tuntas dan tidak KM. Nah, yang tidak tuntas itu silakan pelajari lagi di rumah, dijawab lagi jawaban yang benar atau dicari yang benar, kemudian di minggu depan nanti di pertemuan selanjutnya itu dikumpulkan kembali. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada lagi ya materi kita hari ini. Sebelum saya tutup pembelajaran kita hari ini, ada yang bisa membantu saya untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya, Pak. Oke, silakan dia. Faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan. 1. Konsentrasi. A. Jika ditambah maka keseimbangan bergeser ke arah lawan. B. Jika dikurang atau diencatkan maka keseimbangan bergeser ke arahnya. 2. Suhu. A. Jika dinaikkan maka keseimbangan bergeser ke arah reaksi endotherm. B. Jika diturunkan maka keseimbangan bergeser ke arah reaksi eksotherm. Volume. A. Jika diperbesar maka keseimbangan bergeser ke jumlah koefisien besar. B. Jika diperkecil maka keseimbangan bergeser ke jumlah koefisien kecil. 4. Tekanan. A. Jika dibesar maka keseimbangan bergeser ke jumlah koefisien kecil. B. Jika diperkecil maka keseimbangan bergeser ke jumlah koefisien besar.
Oke, terima kasih dia atas kesimpulannya. Oke, baik. Terima kasih untuk anak-anak semua ya hari ini atas keaktifannya, atas semua keterlibatannya dalam pelajaran hari ini. Oke, baik. Untuk yang tugas tadi jangan lupa ya dikumpulkan minggu depan, dikerjakan lagi. Untuk yang poster tadi yang tidak tuntas itu dikerjakan lagi, dikumpulkan di minggu depan. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Sebelum ditutup, silakan untuk ketua kelas mimpin doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak semua untuk pembelajaran hari ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.